Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Rian sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan juga Ibu dosen, ada Bu Stevi, ada Bu Rini, tadi juga sudah bergabung, ada Pak Supri, dan Pak Handoyo, Pak Hanif. Mungkin karena linknya kita sesuaikan, nanti akan menyusul. Terima kasih sudah bergabung dan juga rekan-rekan mahasiswa. Mari kita awali kuliah umum kita di siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dan dilancarkan acara kita di siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang ada kendala terkait dengan link Zoom dari UII. Jadi kan memang sekarang semakin ketat Pak Rian terkait akun email dan lain sebagainya. Kami juga mengakses ke UI Gateway itu sekarang harus ada pakai validasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang agak terkendala tadi di depan. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini sesuai dengan schedule kita akan mendengarkan dari Pak Rian kurang lebih sekitar 4 sampai 50 menit terkait dengan materi untuk building structure yang berkaitan dengan bangunan living unit, bangunan sederhana 2 lantai. Ah, Pak Rian ini sekarang adalah beliau sebagai ahli teknik bangunan gedung. Background beliau dari S1 dan S2 teknik sipil. Sekarang beliau ini juga sebagai dosen di jurusan teknik sipil Universitas Cokro Aminoto di Yogyakarta. Jadi nanti Pak Rian mungkin akan share. Tapi tadi saya sudah menyampaikan Pak Rian karena mahasiswa kita ini baru di semester 4, Pak Rian. Jadi mungkin tidak perlu terlalu berat begitu. Yang penting sesuai dengan konteksnya untuk desain struktur untuk bangunan 2 lantai. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu dosen. Monggo silakan nanti kalau ada yang didiskusikan bisa kita perdalam nanti di sesi tanya jawab. Saya juga mungkin akan menyapa for the international student. We have one from IPB, the international student. Thank you for joining this meeting. Today we have presentation from Pak Rian regarding the design structure for the living unit design. In this case is for low-rise building. Pak Rian will explain about the type of the structure. It can be from the concrete or from the steel structure with have relation with the design for the living unit design. Pak Rian will deliver the presentation with bahasa. If there's any question from the student, you can chat or you can directly raise your hand so we can continue with the discussion. Monggo Pak Rian untuk menyingkat waktu, mungkin kurang lebih sekitar 50 sampai 60 menit menyampaikan terkait dengan materi Pak Rian. Silakan waktu dan screen saya serahkan ke Pak Rian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah Pak Rian, silakan. Oke, ya mungkin materi saya kemungkinannya tidak sampai di 50 menit ya. Mungkin sekitar setengah jam. Nggak banyak ya. Oke, saya mulai dulu. Ya, mungkin riwayat. Mungkin nama saya Muhammad Rian Iskandar. Alamat saya di Turen ya, sebenarnya di belakang UII itu dekat pesantren Pandanaran. Kalau pendidikan saya di dulu S1 dan S2-nya dari UGM. Kalau pengalaman kerja saya banyak di alih struktur di PT Patra Teknik dan ada beberapa pengalaman di perencanaan gedung di Yogyakarta dan di luar Yogyakarta. Oke, saya langsung masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah parameter perencanaan ya. Jadi kalau di struktur itu ini yang penting sekali itu adalah parameter perencanaan ya. Parameter itu adalah apa?
sebuah tolak ukur ya, sebuah tolak ukur kebenaran. Jadi tidak berdasarkan si A, si B, atau bukan berdasarkan mandor, atau berdasarkan pengalaman orang per orang. Jadi sebuah teori kita katakan benar ya jika mengacu kepada SNI ya, SNI yang berlaku di Indonesia. Ada banyak sekali SNI ya untuk bangunan gedung beton ataupun baja ya. Mungkin ini yang berbeda dengan arsitek kali ya. Kalau arsitek kan sangat subjektif ya, salah warna saja bisa bisa panjang ceritanya ya, mau merah atau biru ya. Tapi kalau di struktur semuanya ya harus sesuai dengan SNI ya. Jadi ini parameter yang digunakan. Kalau untuk rumah tinggal biasanya di SNI 1, SNI 8140 ya, atau penjelasannya bisa di SNI 2847 ya tahun 2019. Itu untuk bangunan yang menggunakan struktur beton. Kalau untuk struktur baja itu SNI 1729 kalau kita menggunakan baja. Sedangkan untuk pembebanannya itu ada SNI 1727 untuk beban vertikal, beban lateral, atau beban gempa di SNI 1726. Sedangkan untuk standar material bajanya atau beton, biasanya beton itu bertulang ya, ada bajanya itu menggunakan SNI 2052. Jadi nanti teori atau materi yang saya sampaikan itu berasal dari sini ya. Jadi bukan kata saya, bukan pengalaman juga. Jadi semuanya itu ada di SNI. Lanjut, ya mungkin ini untuk covernya. SNI yang dipakai ya untuk perencanaan bangunan gedung atau rumah tinggal ya. Oke, kita mau masuk di struktur beton ya. Karena pesanannya kemarin itu struktur beton dan struktur baja. Jadi kalau di struktur beton, beton bertulang ya. Kalau beton bertulang berarti ada betonnya dan ada tulangannya, ada besinya. Jadi kita masuk di materialnya dulu. Kalau beton bertulang itu yang digunakan untuk struktur itu adalah beton dengan nilai kuat tekan minimum 17 MPa. Ya. Jadi biasanya beton itu kan terdiri dari adukan beton ya, dibuat sampel ya dengan tinggi 30 cm. Ini silinder diameternya 15 cm ya. Kemudian diuji dengan alat UTM namanya Universal Testing Machine sampai betonnya hancur ya. Nanti betonnya hancur akan ketemu nilai gaya yang menghancurkan ya dibagi dengan luas silindernya tadi ya karena diameternya 15 ya, jadi kan seperempat dikali pi kali diameter kuadrat ya. Jadi gaya dibagi luas kan kita akan ketemu tegangan ya. Jadi tegangan minimum yang digunakan itu adalah 17 MPa. Nah, tapi secara umum biasanya kalau beton struktur di lapangan ya atau tukang atau mandor biasanya pakai campuran 1, 2, 3. Satu semen, dua pasir, tiga kerikil. Itu dengan campuran yang homogen artinya diaduk dengan benar itu biasanya lebih dari 20 MPa. Jadi pengalaman selama ini biasanya kalau pasirnya bagus, kerikilnya bagus ya, terutama yang dari Jogja ini biasanya bagus. Dengan adukan yang cukup itu perbandingan 1, 2, 3 itu biasanya lebih dari 20 MPa. Jadi kalau kita tidak menggunakan alat pengujian, ya kita bisa menggunakan beton 1, 2, 3 kalau istilahnya kan, di lapangan. Itu dari betonnya. Kemudian tulangan ya. Tulangan kalau di SNI 2847 pasal 20 itu disebutkan semua tulangan harus berulir. Ulir itu apa? Deform. Ada semacam serat-seratnya seperti itu. Semua ya kecuali sengkang spiral. Jadi kalau kita menggunakan kolom bulat, sengkangnya spiral itu boleh polos. Jadi kalau kolomnya persegi, sengkangnya tidak spiral atau sengkang kotak itu harus deform. Ya walaupun sekarang di lapangan ya atau di proyek-proyek masih banyak gunakan yang polos ya, terutama rumah tinggal ya. Kalau rumah tinggal banyak pakai yang polos itu sudah tidak sesuai standar. Ya. Jadi semua harus deform. Ini adalah alat pengujian eh, kuat tarik baja ya. Kalau beton biasanya ditekan, kalau baja itu ditarik.
Ya mungkin ini sekilas ya gambaran kalau kita punya struktur beton ada namanya fondasi, kolom, ya, ada balok, plat tangga, plat lantai, tangga yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah paham ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kolom, apa yang dimaksud dengan balok. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke beton ya. Jadi karena tadi kita beton bertulang ya. Jadi beton adalah campuran yang terdiri dari semen, ya, agregat kasar atau kerikil, agregat halus atau pasir, air, dan admixture atau bahan tambah. Bahan tambah ini opsional ya, bisa digunakan, bisa tidak, tergantung peruntukannya. Kalau mau betonnya cepat mengeras, bisa menggunakan bahan-bahan tambahan. Kalau beton-beton yang umum sebenarnya tidak perlu dengan bahan tambahan. Ya cukup semen, ya, kerikil, ya, pasir, dan air. Perbandingannya tadi ya sekitar 1, 2, 3 ya. Kalau kita tidak menggunakan alat atau uji tekan, saya bisa menggunakan perbandingan satu, artinya 1 ember semen, ya, pasirnya 2, agregatnya 3. Air biasanya digunakan, faktor air semen itu 0,5 atau setengah dari semennya. Itu adalah ton ya. Mungkin ini secara umum ya. STM itu membagi semen itu menjadi 5 jenis ya. Jenis satu yang paling umum yang banyak dijual di pasaran itu adalah semen tipe satu ya. Ini adalah semen-semen yang biasa digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang umum. Semen tipe 2 itu modifikasi dari tipe satu yang memiliki panas hidrasi yang rendah. Jadi adukan beton itu kalau dia masih masih baru itu dia akan mengeluarkan panas. Nah, panas itu bisa bermasalah jika tidak tersalurkan dengan baik. Untuk beton-beton yang beton massa atau beton-beton yang tebal biasanya itu bisa panas sekali sehingga bisa menyebabkan retak-retak. Sehingga bisa digunakan semen tipe 2. Tapi kalau untuk rumah tinggal ini tipe satu sudah cukup. Kalau tipe 3 semen yang dengan kuat kuat betonnya lebih cepat, cepat mengeras ya. 24 jam kita sudah bisa bongkar di listingnya. Bisa menggunakan semen tipe 3 atau bisa juga campuran beton yang kita tambahkan, bahan tambah tadi ya. Semen tipe 4 itu modifikasi dari tipe 2, semen tipe 5 juga modifikasi dari tipe 2. Jadi kalau kita buat bangunan di sekitar pantai ya, atau daerah-daerah yang sulfatnya tinggi, di sekitar dekat laut atau dekat rawa, kita bisa menggunakan semen tipe 5. Nah, kalau semen tipe satu kemungkinannya daya tahannya akan kurang. Nah, ada sulfat yang tinggi. Oke, mungkin ini persyaratan yang lain ya. Kalau kita menggunakan beton itu adalah selimut beton. Selimut beton adalah batasan ya, atau ukuran dari permukaan beton ke permukaan tulangannya. Jadi kalau betonnya kita cor di atas tanah, maka kita menggunakan selimut beton itu ya sekitar 75 mili atau 7,5 cm ya. Terus kalau dia terpapar cuaca 50 mili atau 5 cm. Terus kalau balok kolom yang tidak terpapar cuaca atau mungkin untuk rumah tinggal yang ada atapnya, di atap itu bisa menggunakan 40 cm, 40 mili, maaf, 40 mili atau 4 cm. Terus kalau slab 20 mili, kalau slab di atas tanah atau plat di atas tanah itu 40 mili ya. Jadi ini adalah standar untuk selimut beton. Nah, permasalahannya memang di lapangan biasanya sulit sekali kalau kita membuat besinya lurus ya. Pasti ada plus minusnya, ada plus minusnya. Nah, supaya tidak terjadi apa ya, perdebatan ya, maka di SNI itu diberikan toleransi untuk selimut beton itu jika tinggi struktur kurang dari 300 mili, maka menggunakan toleransi itu bisa 10 mili. Artinya jika kita menggunakan balok dan kolom untuk rumah tinggal ya, kalau persyaratannya tadi adalah 40 mili ya, ini balok dan kolom yang tidak terpapar cuaca, artinya diatapi, ada atapnya begitu.
Maka sekurang-kurangnya bisa toleransinya adalah 10 mili ya. Maka 30 mili ya, atau 3 senti selimut betonnya masih diperbolehkan. Jika strukturnya lebih tinggi dari 305, maka toleransinya adalah 13 mili. Terus spasi jarak antar tulangan, mungkin nanti saya perlihatkan gambarnya. Jarak antar tulangan itu juga tidak boleh terlalu rapat ya. Jadi biasa kalau kita kayak struktur beton untuk rumah tinggal ya, biasanya arsitek itu mintanya kolom baloknya itu selebar dinding ya, atau 15 cm. Nah, sehingga jarak tulangannya itu ya harus diatur sedemikian rupa supaya tidak kurang dari 25 mili atau 2,5 cm. Itu tepi ke tepi tulangan ya, tepi ke tepi tulangan atau sekitar 3/4 agregat. Agregat itu tadi kerikil ya, supaya waktu pengecoran itu tidak terjadi kropos. Jadi tidak boleh kurang dari diameter atau 25 mili ya, jarak bersihnya antar tulangan. Bila tulangannya sejajar atau atas bawah seperti itu, jaraknya juga sama 25 mili. Selimut beton. Nah, terus itu tadi cerita tentang beton. Nah, sekarang kita cerita tentang tulangan ya. Karena beton bertulang itu kan ada betonnya dan ada besinya di tulangan. Itu tadi saya sampaikan. Tulangan itu harus tulangan deform ya. Jadi tulangan polos itu sudah tidak diperkenankan lagi. Ya walaupun aplikasi di lapangan masih banyak yang pakai. Di pasaran tulangan itu biasanya diameternya sudah tertentu ya. Mulai terkecil ada diameter 6, diameter 8, diameter 10, 13, sampai mungkin 25 atau 29 ya. Kalau 32 itu jarang dipakai. Kalau untuk rumah tinggal biasanya di antara 8, 10 sampai 13 ya. Kebanyakan yang digunakan adalah itu. Jadi S8 itu adalah kode dari diameter 8 ya. Luas totalnya ini adalah luas sesuai dengan standar ya. Ada luasnya, terus siripnya juga ada ukurannya. Nah, biasanya di lapangan atau di pasaran itu ada istilahnya tulangan kurus ya. Jadi kalau kita beli misalnya di perencanaannya diameter 10, kita beli di toko biasanya dia tidak 10 persis diameternya ya, agak kurang-kurang sedikit. Atau disebutnya tulangan kurus. Maka ada toleransi di situ ya. Toleransinya ya plus minus sekitar 0,4 mili. Artinya kalau di perencanaannya tadi 10 mili ya, ketika beli di lapangan ya, beli di toko ternyata yang datang cuma 9 mili ya enggak harus ditolak ya karena tidak sesuai toleransi ya. Toleransinya ya plus minus 0,4 artinya kalau 9,6 ya masih bisa diterima ya. Pengukurannya tentu menggunakan alat ukur yang baik ya Pak Tatmat itu. Jangka sorong ya diukur di beberapa tempat diambil rata-rata itu bisa digunakan. Jadi kalau tulangan diameter 16 sampai 25, toleransinya sekitar 0,5 mm. Penyimpangan kebundaran juga ada. Jadi biasanya tulangannya itu tidak bulat persis ya, agak ngeliat-ngeliat sedikit. Itu masih bisa diterima kalau penyimpangannya tidak lebih besar dari toleransi. Untuk toleransi berat, biasanya beratnya juga ada toleransinya. Kalau diameter 10 ya kurang lebih 6% ya. Kalau masih kurang dari 6% bisa diterima. Artinya kalau di perencanaan diameter 10 terus yang datangnya 9,6 ya karena tadi toleransinya 0,4 ya dengan beratnya kurang lebih 6% ya itu masih bisa diterima artinya masih bisa dianggap sebagai diameter 10. Jadi ini adalah standar untuk pembesian atau besi beton. Nah, kemudian mutu beton. Mutu tulangan, maaf ya. Mutu tulangan biasanya di pasaran itu ada BJTS 280 sama BJTS 420. Kalau di pasar ya di toko-toko yang banyak dijual itu 280 sama 420 ya. Kalau 52 sampai 700 biasanya special order. Nah, si perencana biasanya juga menentukan ini ya. Jadi kalau BJTS 280 itu artinya kuat tariknya. Jadi tadi besi itu kan dia pengujiannya dengan ditarik ya.
itu tegangannya minimum adalah 280. Kalau BJTS 420 tegangan minimumnya adalah 420. Nah, kalau penentuan ini tentu dari perhitungan struktur ya. Tapi kalau biasanya, sekali lagi ini dari kebiasaan ya, menggunakan baja di 420 ya. 420 untuk bagel dan tulangan tulangan utamanya atau tulangan yang memanjang. Ya. Karena di pasaran yang tersedianya ya ini. Karena harganya kurang lebih sama 280 ke 420, jadi ya mendingan kita ambil yang 420 sekalian. Jadi ini untuk mutunya. Jadi ketika beli baja yang untuk 420 ya mesti harus dites ya. Jangan-jangan nanti tegangannya kuatnya kurang dari 420 ya. Mungkin tapi kalau produk-produk yang sudah tersertifikasi biasanya sudah sesuai ya. Oke, mungkin lanjut lagi ke perkiraan dimensi ya. Jadi tadi sudah cerita tentang beton, tentang besi. Nah, sekarang dimensi. Untuk dimensi balok biasanya kalau di SNI mensyaratkan itu minimum adalah L per 21. L per 21 ya walaupun prakteknya biasanya L per 10 sampai L per 14. Jadi kalau baloknya apa, jarak antar kolom ya, panjang baloknya 3 meter ya tinggal dibagikan saja bisa dibagikan 10 ya berarti 300 mili ya tingginya kalau dibagi 14 ya. Mungkin sekitar 250 sampai 300 mili itu masih memenuhi dengan lebar balok 0,4 sampai 1 biasanya biasanya sekali lagi ini dari biasanya adalah setengahnya. Jadi kalau tinggi baloknya 300 kok diambil setengahnya lebarnya adalah 150 ya. Atau biasanya kalau untuk rumah tinggal baloknya setebal dinding ya. Tebal dinding ya bisa diambil tebalnya 150. Nah, catatannya untuk kolom itu lebarnya harus sama dengan lebar balok supaya tulangannya antara tulangan kolom itu bisa masuk semuanya ke badan maaf, tulangan baloknya bisa masuk semua ke badan kolomnya ya supaya transfer energinya lebih maksimum. Ini untuk balok ya. Dengan tulangan memanjang biasanya 1 sampai 5% luas ya. Jadi kalau kita punya balok 15 kali 30 kan kita bisa hitung luasnya. Nah, untuk luas tulangan bisa kita ambil umumnya sekitar 2% ya. Nah, walaupun minimumnya di 1% sampai 5 maksimum 5% biasanya digunakan tuh 2%. Jadi tinggal diambil 2%, ya, maka kita bisa hitung tadi luas tulangan kan ada ya, kita menggunakan tulangan 10, luasnya adalah 79, maka kita akan ketemu jumlah tulangan. Kalau sengkang ada batasan maksimumnya adalah 1 kali tinggi balok. Artinya kalau kita menggunakan tadi balok 15-30, maka jarak sengkang atau begel kita maksimal ya 30 cm. Kalau tebal plat itu minimum adalah 100 mili. Walaupun banyak dipakai itu adalah 120, karena kalau 100 mili atau 10 cm itu biasanya masih getar untuk bentangan 3 kali 3 meter itu masih bergetar karena frekuensinya rendah. Biasanya di 120 kalau untuk rumah tinggal. Nah, kemudian kolom ya. Kolom sebenarnya tidak ada. Nah, ini kolom ini agak kontradiktif di SNI ya. Di pasal 10 dia disebutkan di sini tidak ada ukuran minimum. Tapi di pasal 18 ini di SNI 2847 di sini disebutkan ukuran minimum kolom itu adalah 30 cm atau 300 mili. 300 mili ini tentu kalau untuk rumah-rumah tinggal 2 lantai itu terlalu besar ya. Atau kita bisa mengambil yang B ya, rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4. Jadi kalau untuk kolom ya, kalau kita menggunakan kolom yang setebal dinding ya 15, ya maka tingginya harus lebih kurang dari 0,4 atau lebih dari 375 ya. Kalau 150 kita bagi 0,4 itu 375. Artinya untuk dimensi kolom itu
150 kali 375 atau mungkin bisa dibulatkan menjadi 150 kali 400. Ya, karena kalau 150 tingginya 300 maka tidak memenuhi persyaratan yang kedua ini ya. Ya, kalau itu maka harus menggunakan persyaratan yang pertama ya, kita menggunakan dimensi yang 300 kali 300 minimum. Karena kalau di struktur, ini sekali lagi di analisa struktur, kalau kolom yang perbandingannya kurang dari 0,4 ini disebut sebagai dinding struktur ya. Jadi metode analisanya berbeda ya, walaupun mungkin di arsitek sama saja, sama-sama kolom ya. Sehingga kalau kita menggunakan kolom itu harus 300. Kalau dimensi 1540 ini kalau di struktur disebutnya adalah dinding struktural bukan kolom, walaupun posisinya sama-sama berdiri. Nah, mungkin ini adalah contoh untuk gambar struktur beton ya. Ini tadi ada balok, ada kolom ya. Tadi contohnya misalnya balok yang ini dengan panjang 4 meter ya. Balok yang ini disebut dengan balok yang menerus satu sisi ya. Jadi kalau tadi ada di sini ya, ada menerus satu sisi, menerus dua sisi. Maka balok di pinggir ini disebut menerus satu sisi. Jadi kalau balok yang tengah ini adalah menerus dua sisi ya. Maka balok tengah ini minimum bisa L per 21. Tapi kalau balok yang pinggir ini tadi L per 18,5. Ya, ini minimum ya, tapi tadi biasanya digunakan 10 sampai per 14. Nah, sedangkan kolom, kolom tadi kalau kita menggunakan kolom dengan setebal dinding atau 15 cm, maka tinggi kolomnya ya minimum adalah 35. Ya, mungkin ini contoh gambar untuk kolom, ya, contoh gambar untuk balok. Nah, itu tadi yang terpenting adalah jarak-jarak selimut beton ya, jarak antar tulangan tadi sudah disampaikan. Jarak antar tulangan minimum 2,5, selimut betonnya 40 atau dengan toleransi 10 cm. Minimum sekali adalah 30 mili. 30 mili atau 3 cm. Terus fondasi ya. Jadi biasanya kalau untuk rumah 2 lantai itu menggunakan fondasi footplate ya. Ini ada sebuah tabel pendekatan ya untuk dimensi fondasi. Nah, mungkin tapi di sini ada daya dukung. Nah, daya dukung ini sebenarnya teknikal sekali ya, harus dihitung dengan rumus. Tapi daya dukung itu sendiri adalah kemampuan tanah menahan beban ya, tekanan tanah menahan beban. Jadi 120 kilonewton per meter artinya dalam 1 meter persegi itu mampu menahan beban 120 kilonewton. Nah, jadi kalau kita menggunakan bangunan yang fondasi hanya untuk atap saja, kalau daya dukungnya 120, kita bisa menggunakan dimensi 75-75, tebal fondasinya 20. Jadi kalau fondasi yang menumpuk atap dan satu lantai, ini kita bisa menggunakan ukuran dimensi fondasi 90-90, tebal 250. Kalau fondasinya 2 lantai, atap dan 2 lantai bisa menggunakan 1,2 meter ya, atau 1.200 mili kali 1.200 mili dengan tebal 300 mili. Nah, daya dukung ini, daya dukung ini sebenarnya kalau secara sederhana bisa kita uji ya, bisa kita tes ya. Jadi kalau kita gali tanah, terus kita berdiri di atas tanahnya itu, misalnya berat kita 60 kilo ya, 60 kilo, bisa kita ukur luas kaki atau luas sepatu, kita bagikan saja ya, berat dibagi dengan luas kaki. Jadi kalau beratnya 60 kilo, misalnya panjang kakinya 25 cm, lebar kaki 10 cm, kali 2 ya kan ke kanan kiri, maka kita akan ketemu luas 500 cm persegi ya. Jadi kita bagikan 60 kilo bagi 500, itu ya sekitar ini 120 kilonewton kalau kita konversikan ke kilonewton per meter.
Oke, mungkin ini untuk gambar contoh fondasi ya. Kalau untuk satu lantai kita bisa menggunakan ini namanya fondasi menerus ya. Bisa menggunakan fondasi menerus ini untuk bangunan-bangunan satu lantai ya. Jadi atas fondasi, dinding langsung atap. Tapi kalau untuk dua lantai tadi memang jika daya dukung tanahnya baik ya, kita bisa menggunakan fondasi footflat ya. Mungkin special case ya untuk tanah-tanah yang daya dukungnya rendah sekali, yaitu harus menggunakan fondasi dalam, bisa tiang panjang atau menggunakan board pile ya. Tapi itu di special case lah kalau daya dukung tanahnya rendah sekali. Tapi secara umum ya, terutama di Jogja itu daya dukung tanahnya cukup baik. Biasanya bisa sampai di 150 sampai 200 kilo ya. Kalau di Sleman itu kita gali tanahnya 1-2 meter itu udah pasir, itu biasanya daya dukungnya sudah tinggi. Oke, ini adalah gambar untuk fondasi dangkal. Ya fondasi footplate tadi ya. Di fondasi footplate itu ada beton yang dicor dengan kedalaman tertentu ya. Cara mengujinya tadi yang ini tadi ya, daya dukung tadi ya. Jadi kita gali sampai kedalaman tertentu, misalnya 1 meter ya. Jadi kalau kita berdiri, tanahnya tidak turun ya, tidak turun, artinya tanahnya cukup kaku, cukup kuat. Kita bisa menggunakan hitungan sederhana ya, berat badan kita dibagi dengan luas telapak kaki ya. Itu ketemunya kan tegangan. Ini adalah contoh untuk gambar teknisnya fondasi footplate. Nah, itu satu lagi yang penting jika kita menggunakan struktur beton bertulang itu adalah detailing. Detailing ini yang menjamin bahwa beton dengan tulangan kita itu benar-benar menyatu, benar-benar bekerja secara bersama-sama. Jadi, kalau kita menggunakan kait, jadi contohnya tadi di gambar gambar ini ya, gambar balok. Ini kalau ada balok ketemu kolom, maka di ujung sini harus ditekuk ya. Panjang tekuknya berapa? Di situ disebutkan minimum adalah 6D atau 75 mili. Ya, jadi kalau kita menggunakan tulangan diameter 10 ya maka kalau 6D dari diameter 10 kan 60 ya atau 75, maka kita ambil yang terbesar ya 75. Artinya panjang tekuk di sini adalah 75 mili atau 7,5 cm. Tidak perlu terlalu panjang ya, biasanya ada juga yang menggunakan sini terlalu panjang supaya kuat. Itu secara teknis sebenarnya tidak perlu ya. Walaupun boleh-boleh saja, tapi secara teknis tekuk ini atau kait di sini yang minimum adalah 6 kali diameter atau 75 mili. Jika kita kaitnya 90 derajat ya, jika 135 derajat juga. Terus sambungan lewatan, ini panjang lewatan nih, karena besi itu kan buatan pabrik biasanya panjangnya per 12 meter ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini dari A7 ini kan baloknya mentok ini kan lebih dari 12 meter. Artinya pasti ada nanti pas besinya habis ya. Ketika besinya habis 12 meter ditambah disambung lagi dengan besi yang baru, maka di sini ada ukurannya minimumnya ya, panjang sambungan lewatan. Di sini tergantung dengan diameternya dan tergantung dengan mutu betonnya ya. Jadi kalau kita menggunakan mutu beton tadi untuk rumah bisa 17 ya. Diameternya 10 maka bisa kita ambil 30. Kalau di lapangan ya biasanya ini kebiasaan ya, kebiasaannya tukang atau mandor biasanya diambilnya 40D ya, semuanya disamakan 40D. Tapi kalau kita hitung kita menggunakan tabel ini dari SMI ini sebenarnya kurang dari 40D ya. Ya, contohnya 40D kalau kita menggunakan diameter 10, 40D berarti kan sambungannya kan menjadi 400 mili ya. Padahal 300 mili atau 30 cm itu sudah cukup. Ya, selain sambungan lewatan, kait, terus sengkang, sengkang juga sama. Jadi kalau kita menggunakan sengkang bengkokannya 135 derajat itu harus 6 kali diameter. Nah ini juga sering salah ya kalau di lapangan atau tukang. Itu biasanya kaitnya ini pendek sekali ya. Ini juga ada batas minimumnya. Jadi kalau 135, 6 kali diameter ya. Jadi kalau sengkang kita diameter 10,
maka panjangnya ini harus 6 cm. Atau kalau kaitnya 90 derajat, ini harus 8 kali diameter. Mungkin ini eh, apa cerita tentang struktur beton ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur baja ya. Kalau baja ini sebenarnya eh, sepengalaman saya agak jarang digunakan untuk rumah tinggal ya. Baja yang struktural ya. Jadi baja itu secara umum ada dua ya. Ada baja gilas panas, ada baja kanai dingin. Baja gilas panas itu adalah baja yang dibentuk melalui proses penggilasan ya dengan temperatur yang tinggi ya. Kalau baja kanai dingin atau itu adalah baja yang dibentuk dari plat-plat baja yang ditekuk-tekuk atau biasanya banyak yang dikenal itu adalah baja ringan ya. Baja ringan itu maksudnya adalah baja kanai dingin. Karena dia dari plat, plat baja yang ditekuk-tekuk. Kalau baja gilas panas itu yang memang dicetak ketika bajanya di pabrik. Untuk mutu baja, ini mutu baja gilas panas atau hot roll. Kalau biasa di beberapa literatur disebut hot roll. Mutu baja kalau yang banyak di pasaran itu adalah ASTM A36 ya dengan kuat leleh 250 MPa. Jadi kalau kita ambil benda ujinya, kita tarik itu kuat lelehnya adalah 250 MPa. MPa. Kalau A572 juga ada, tapi secara umum biasanya banyak yang digunakan itu adalah yang tersedia di pasaran ya. Tersedia di pasaran biasanya A36. Kalau untuk mutu yang tinggi biasanya special order. Ya, jadi ini contoh tadi baja yang hot roll atau gelas panas. Biasanya baja yang memang dibentuk dengan cetakan sampai ke profilnya. Nah, terus ini adalah untuk baja ringan ya atau canai dingin ya. Canai dingin yang banyak banyak beredar itu adalah baja ringan. Nah, baja ringan ini kalau secara SNI ya, itu hanya diperuntukkan untuk rangka atap, rangka dinding, dan rangka lantai. Jadi menggunakan baja ringan untuk struktur bangunan itu tidak diperbolehkan. Jadi SNI-nya belum ada dan memang tidak diperbolehkan sampai hari ini. Walaupun kalau kita lihat di lapangan biasanya masih ada yang pakai ya. Jadi baja ringan dijadikan kolom terus dibungkus, cor, apa dikasih dinding akhirnya jadi bangunan ya. Itu tidak sesuai standar. Terus untuk tebal minimum adalah 0,7 ya. Jadi ini baja ringan atau tanah dingin tadi hanya dipergunakan untuk rangka atap, rangka dinding, dan rangka lantai. Nah, jadi kalau kita bicara struktur bangunan yang untuk baja yang bisa digunakan itu hanya baja yang hot roll tadi atau baja gilas panas ya atau yang di pasaran adanya untuk A36. Nah, mungkin ini contoh profil yang untuk baja hot roll dan full foaming atau kanai dingin. Jadi kalau kanai dingin ini adalah baja plat ya, baja plat yang dibentuk-bentuk sesuai dengan profil yang diinginkan. Tapi ini tadi sudah disampaikan ini tidak diperkenankan untuk struktur bangunan. Kalau untuk struktur bangunan bisa kita gunakan adalah baja jelas panas atau hot roll tadi ya bisa menggunakan profil IWF atau profil yang lain ya. Kalau untuk struktur bangunan memang yang banyak digunakan adalah profil I seperti ini. Kalau untuk L dan lain-lain biasanya untuk kuda-kuda atau untuk kebutuhan yang lain. Kalau untuk balok, kolom biasa digunakan adalah profil I. Nah, kalau kita menggunakan baja profil I itu sebenarnya ada persyaratannya, ada rasio lebar terhadap tebal. Jadi kalau profil I itu lebar per tebalnya itu harus kurang dari 0,65 E dibagi FY. E itu adalah elastisitas, FY itu tadi adalah eh, tegangan leleh ya. Tapi tidak usah dibingungkan yang ini biasanya di produk. Nah, produk-produk ya karena baja IWF ini kan buatan pabrik ya. Buatan pabrik tentu mereka sudah ada ukuran standarnya.
Kalau ukuran standarnya, kalau di baja sama profil I, biasanya contohnya ini adalah baja 200 kali 100. 200 kali 100 ini adalah tingginya 200, lebarnya adalah 100 mili ya. Dia mengeluarkan apa ya? Ya dua macam ya. Ada yang 198 atau biasa disebut 200 kurus ya, ada yang 200 full. Nah, kalau produk yang beredar di pasaran itu yang produk-produk yang apa yang kurus itu tadi ya. Yang kurus ini tidak tidak memenuhi persyaratan ini tadi, rasio tebal dan lebar ya. Jadi kalau kita menggunakan baja ya, kalau kita bingung dengan rasio lebarnya ini kita bisa pilih saja yang profilnya full ya, jadi 200-100, tebal badannya 5,5 mili, tebal sayapnya adalah 8 mili. Kalau yang 4,5 atau yang 200 kurus ini dia tidak memenuhi persyaratan rasio kelangsingan tadi. Jadi kalau profil I itu ada profil I, ada profil H. Kalau profil H itu biasanya tinggi dan lebarnya sama. Kalau profil H 200-200, artinya tingginya 200, lebarnya 200. Kalau profil I itu lebarnya biasanya setengah kalinya dari tinggi. Jadi kalau 300, 150 ya, tingginya 300, lebarnya 150, tebalnya 5, tebal badan 6,5, tebal sayapnya adalah 9 mili ya, bukan 91. Jadi ini adalah produk-produk yang tersedia. Jadi kalau kita menggunakan struktur baja, ya kita bisa menggunakan profil IWF ya. Terus kalau profil hollow, mungkin saya sampaikan di sini. Nah, hollow ini sebenarnya dia ada hollow yang hot roll dan ada yang full form ya. Jadi sebenarnya tergantung dari pabrikan ya. Jadi kalau pabriknya itu hollow-nya adalah hollow yang hot roll, artinya yang memang dicetak, itu bisa digunakan untuk struktural ya. Tapi kalau hollow yang terdiri dari plat, kan biasanya dia lebih tipis ya, yang dibentuk kotak itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan sesuai SNI. Oke, kalau untuk standar panjangnya ini kalau secara sederhana bisa penggunaan balok IWF ya, bisa kalau 150 itu untuk bentang-bentang kurang dari 3 meter ya. Kalau 200 itu untuk kurang dari 4 meter, 250. Ini untuk plat balok yang untuk plat lantai ya, artinya ada betonnya atau ada lantainya dan untuk hunian ya. Kalau untuk kanopi mungkin bentang 5 meter masih bisa menggunakan 200-100. Jadi ini adalah standar untuk balok hunian. Kalau IWF 350, 300-150 itu bisa sampai bentangan 9 meter. Nah, kalau baja itu yang menjadi concern adalah sambungan ya. Jadi kalau tadi di beton itu concernnya adalah di detailing ya, tekuk-tekuknya. Kalau baja ini yang concern yang penting itu adalah sambungan. Nah, sambungan biasanya kita menggunakan baut atau las. Jadi kalau baut, jadi kalau kita menggunakan tadi IWF 150-75, kita bisa menggunakan diameter 12 ya. Dengan susunan baut biasanya dimaksimalkan ya dengan A. A ini adalah sekitar 2,5 kali diameter. Jadi jarak ke titik teratas adalah setengah A, jadi jarak antar baut itu adalah A. A itu bisa diambil 2,5 kali diameter. Jadi kalau menggunakan IWF 200 kali 100, kita menggunakan baut diameter 16, ya IWF 250 16, IWF 300 menggunakan diameter 19. Ini kalau menggunakan baut. Atau bisa juga menggunakan las kalau untuk sambungan. Kalau las itu yang penting adalah tebal lasnya. Tebal las itu tergantung dari pelat yang akan disambung. Jadi contoh tadi misalnya ini profil IWF 200-100, tebalnya adalah 5,5 dan 8, maka kita
5,5 itu adalah tebal badannya, 8 mili adalah tebal sayap. Maka kita sesuaikan. Jadi kalau 8 mili, maka tebal las kita adalah sekitar 7. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan ya, sedikit materi. Mungkin bisa kita lanjut dengan diskusi ya, tadi tentang Ya, baja ataupun dengan beton. baik. Terima kasih Pak Rian untuk materi yang disampaikan ya. Jadi memang teman-teman mahasiswa sesuai dengan SPC atau Student Performance Kriteria yang ada di mata kuliah IDS, salah satu SPC-nya adalah terkait dengan SPC structure ya. Jadi kita ada SPC, jadi salah satunya itu berkaitan dengan struktur. Harapannya teman-teman ketika di IDS ini, teman-teman mahasiswa bisa memahami variasi struktur yang bisa digunakan untuk tipologi bangunan low-rise building ya, bangunan dua lantai sesuai dengan apa yang sudah didesain oleh teman-teman mahasiswa. Jadi harapannya teman-teman bisa mengetahui variasi-variasi struktur yang bisa digunakan, entah itu secara sistem struktur ya, apakah menggunakan beton atau baja atau mungkin kayu atau laminated timber tadi, atau juga teman-teman variasi-variasi juga terkait dengan kalau pondasi itu ada berapa tipe yang bisa digunakan. Tadi Pak Dian sudah menyatakan misalnya kalau kalian menggunakan struktur beton untuk bangunan kalian, pondasinya tadi salah satunya opsinya bisa menggunakan pondasi menerus atau menggunakan pondasi footplat ya atau telapak tadi, tergantung dari kondisi tanah dan juga pertimbangan yang lain. Terus tadi Pak Rian juga sudah menyatakan hitung-hitungan secara singkat ya Pak Rian ya, bagaimana cara menghitung dimensi balok. Itu kan paling sering banyak ditanyakan. Pak, kalau saya pakai struktur kolom jaraknya sekian, baloknya berapa ya Pak ukurannya? Nah, itu tadi Pak Rian sudah ada beberapa triknya ya. Eh, Kalau kita menggunakan kolom, mau lebarnya itu sama dengan dinding, kan arsitek seneng itu lebar kolom disamakan dengan lebar dinding 15 cm. Berarti tadi panjangnya kan kira perbandingannya 0,4 ya, varian ya. Jadi paling tidak kalau lebarnya 15 ya dihitung tadi oleh Pak Rian paling enggak tebelnya kalau kolom itu 40 cm. Lalu perhitungan balok juga seperti apa dan sebagainya tadi seperti yang disampaikan Pak Rian. Itu berkaitan dengan beton. Jadi teman-teman kalau memang strukturnya menggunakan beton di bangunan kalian tadi ya opsi-opsinya sudah disampaikan oleh Pak Rian, beton bertulang. Lalu yang berikutnya, jika ada opsi yang lain, jika mungkin kalian eksplor menggunakan baja. Kan boleh saja di IDS ini kalian mencoba eksplor dengan menggunakan baja. Tadi Pak Rian juga sudah menyatakan ukuran-ukuran baja ya, yang ada di pasaran itu ada CWF 100, terus 200, 300, dan lain sebagainya. Membacanya seperti apa, itu tepatnya digunakan untuk tang berapa, nanti kalian bisa mencatat itu. Jadi harapannya kalian, teman-teman mahasiswa bisa memahami ragam variasi desain struktur yang bisa diimplementasikan di desain hunian kalian. Jadi tidak melulu harus beton ya, tapi kalau mau eksplor dengan ini juga seperti apa. Jadi Pak Arya sudah menyatakan kalau ingin menggunakan baja, apakah baja gilas panas? Kalau di pasaran tuh berarti mungkin baja konvensional gitu ya, Pak Rian ya, maksudnya ya. Ya, Kalau baja baja cane dingin konvensional. kan Ya, baja ringan ya tadi ya. ya, baja ringan atau Nah, ya, oke. baja ringan atau baja sedang. Kita menyebutnya baja konvensional ya, teman-teman ya. Kalau kamu ke toko bilang baja gilas panas gitu, mungkin apa vendornya bingung tokonya. Baja apa itu, Mas? Tapi kalau baja konvensional mungkin mungkin baja WF mereka jauh lebih. Terus tadi baja ringan, Pak Rian juga menyatakan baja ringan itu nggak cocok kalau dipakai untuk struktur utama ya, tapi dia lebih cocok digunakan untuk rangka atap ataupun rangka penyusun dinding, lantai itu masih boleh pakai itu. Tapi kalau strukturnya ya pakai baja konvensional atau pakai. Kalian juga kalau nanti mau ekspor dengan menggunakan baja, kalau memang arahnya dari arsitek ingin industrial misal, dengan diekspos untuk struktur bajanya, itu kan juga banyak sekarang. Bangunan-bangunan co-working space yang dua lantai dan lain sebagainya kan sekarang banyak ya yang diekspos terkait dengan struktur baja. Nanti kita diskusi ke Parian kira-kira plus minusnya apa ya kalau
dua lantai menggunakan beton itu apakah mungkin lebih lama, biayanya juga mungkin seperti apa dibandingkan dengan baja seperti apa nanti bisa kita perkaya diskusinya dengan Pak Rian. Saya membuka sesi pertanyaan. Pak Hanif sepertinya mau tanya dulu atau gimana Pak Hanif? Silahkan, sudah open J, mic terima, soalnya. terima kasih. Tapi itu di Pak Hanif, kolom box chat itu udah banyak sudah ada pertanyaan, Mas Agus. pertanyaan ya. Saya Agus baca ya. dulu ya dari mahasiswa ya. J, Baik. J, J. Ini pertama dari Mas Muhammad Al-Hafiz. Pak izin bertanya, apa bedanya hot rolling dengan cold rolling untuk yang dibaca tadi? Silakan Pak Rian, pertanyaan pertama Oh dulu. ya, langsung langsung jawab ya. Ya, silakan. Ya, mungkin kalau tadi saya ya kalau hot hot rolling itu tadi adalah baja yang memang dibentuk dengan sesuai dengan cetakannya ya. Jadi bajanya di apa materialnya ya misalnya dipanaskan itu kan sampai mencair dan dicetak sampai jadi ke profil yang diinginkan misalnya IWF atau C atau L ya. Nah, itu baja hot rolling ya biasa atau gilas panas atau kalau baja kanai dingin tadi itu ya contohnya yang umum itu adalah baja ringan ya. Itu adalah biasanya dibentuk dari plat-plat baja. Jadi ini platnya lurus kemudian ditekuk-tekuk ya sampai ke ukuran yang dikehendaki ya. Kalau biasanya untuk kuda-kuda banyak dipakai itu di profil C sama Z ya. Nah, karena baja kanai dingin ini karena dia itu pastinya platnya adalah tipis ya. Karena kalau platnya tebal kan susah juga ditekuk. Nah, karena platnya Hmm. tipis itu kalau di struktur itu dia buckling ya. Kalau ditekan itu dia tidak kuat tekan ya. Terutama kalau kolom Hmm. itu kan gayanya kan galah gaya tekan. Sebenarnya itu salah satu yang Hmm. menyebabkan dia Ya, tidak diperbolehkan untuk struktur ya. ya. Maka Oke. jadi ada perbandingan antara tadi lebar dan tebalnya itu tadi. Ya, karena Oke. kalau baja kanai dingin tadi kah dengan plat yang tipis itu pasti tidak masuk di perbandingan eh, lebar dan tebal itu tadi. Ya. Mungkin itu Pak. Oke. Baik, makasih Pak Rian. Jadi sistem cara membuatnya pun berbeda ya Pak Rian ya. Jadi kalau Ya, baja konvensional atau cane panas tadi, baja gilas panas itu tadi dia dibentuk ada pencetakannya dan lain sebagainya. Tapi kalau baja yang ini tadi, yang baja ringan itu dia sudah ada sheet-nya, terus tinggal dibentuk sesuai dengan profil yang akan dibuat gitu ya Pak Rian ya. ya dari plat-platnya Ya, ditekuk. ya. Baik, makasih Pak Rian. Ini pertanyaan berikutnya begitu ya, Mas Al-Hafiz ya. Al-Hafiz juga tanya lagi, Pak mau tanya jika menggunakan struktur beton dan kayu. Jadi betonnya itu untuk kolom dan kayu-kayunya itu yang untuk balok struktur. Itu apakah memungkinkan dan cara perhitungan besarnya seperti apa ya Pak Rian ya? Kalau ingin mengkombinasikan kolomnya pakai beton, balok-baloknya itu pakai kayu gitu. Apakah itu wajar, memungkinkan secara struktur dan cara perhitungannya kira-kira bagaimana? Silakan Pak Rian. Hmm, ya, eh ya kalau memungkinkan masih memungkinkan saja ya beton dengan kayu. Nah, cuman sekarang kan ya kalau struktur kayu kita agak kesulitan untuk mendapatkan kayu-kayu dengan ukuran yang besar-besar ya sekarang ini. Ya, jadi Ya. makanya kalau kayu agak jarang digunakan ya. Nah, cuman yang Hmm. menjadi konsen itu adalah sambungannya nanti, sambungan antara kolom dengan kayunya. Nah, sambungannya itu maka balok kayunya itu bisa diletakkan ya, jadi semacam sambungan sederhana ya. Mungkin seperti jadi ada kolom, terus di sini dikasih ada namanya konsol pendek ya, biasa mungkin teman-teman arsitek tahu ya. Nah, semacam perletakan itu yang dicor monolit ke beton juga, maka struktur kayunya diletakkan di atas konsol pendek itu. Mungkin sambungannya Hmm. seperti itu. Ya, Nah, ya, cuman ya. kalau dimensinya tentu dengan perhitungan ya, karena kalau kayu itu kebetulan nggak ada, nggak ya standarnya sangat ini ya, sangat sangat beragam ya, beda kayu, beda Hmm. kekuatannya. Kalau kayu memang
belum ada ini ya. Setahu saya belum ada apa rumusan praktis ya. Mesti harus Hmm. dihitung kekuatan kayunya. Ya, ya. Oke, makasih Pak Rian. Begitu Mas Hafiz. Jadi misalnya kamu ingin mengkombinasikan beton dengan kayu, itu mungkin saja ya. Tapi utamanya tadi Pak Rian menyatakan ya mungkin di bagian challenge-nya adalah apakah kita memungkinkan mendapatkan dimensi kayu dan juga kualitas kayu yang dia memang sesuai dengan perhitungan struktur yang diinginkan gitu Mas Hafiz. Yang paling umum mungkin adalah ketika kayu itu digunakan untuk struktur atap ya Pak Rian ya. Jadi eh, Atau mungkin plat kolom-kolomnya lantainya, menggunakan penutup lantainya atau plat gitu. lantainya. Ya, jadi kolom-kolomnya menggunakan beton, tapi kuda-kuda atapnya menggunakan kayu. Itu paling umum ya, Pak Rian ya. Ya. Ya, itu sudah bisa digunakan. Begitu kira-kira Mas Hafiz? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rafli. Pak mau tanya, saat menggunakan beton dengan bentang 6 meter, maksudnya mungkin jarak kolomnya ya, saya mendapatkan besar baloknya itu kira-kira 50 kali 250 mili, Pak. Jadi maksudnya mungkin kalau jarak kolomnya itu antara 6 meter untuk bangunan 2 lantai, dia baloknya itu sekitar 50 kali 25 cm. Jika saya ingin menggantikan baja, apakah cocok untuk bangunan hunian 2 lantai? Dan apakah ukurannya sesuai dengan tabel IWF? Oh, maksudnya kok menggunakan betonnya itu 50 kali 25 baloknya, balok betonnya. Kalau dengan menggunakan baja itu kira-kira eh, menggunakan tipe yang ukuran mana? Mungkin seperti itu ya, Pak Rian ya. Silakan. Ya, mungkin tadi udah saya sampaikan ya, kalau menggunakan balok IWF itu bisa menggunakan 250 kali 125 ya. Dan dengan tebal badannya itu 6 mili, tebal sayapnya itu 9 mili ya. Jadi itu bisa menggunakan balok IWF ya. Kalau IWF ya, mungkin kalau profil yang lain mungkin kalau bentang-bentang panjang itu agak susah cari yang besar-besar ya. Mungkin seperti itu Pak Agus. Bisa Ya. menggunakan Jadi kalau IWF bentangnya 200. 6 meter, ya. Kalau bentangnya 6 meter bisa pakai IWF 250 kali 125 ya, 125. Pak Rian. Ya, ya. Oke. Begitu Mas Rafli. Jadi kalau kamu eh, balok-baloknya ingin menggunakan baja, kalau bentang kolomnya itu di 6 meter, tadi kamu menghitung baloknya di 50 kali 25 cm. Kalau kamu ingin menggunakan IWF, bisa pakai yang IWF 125 kali 250 ya, Mas Rafli ya. Oke, terima kasih Mas Rafli. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Tajudin. Pak izin bertanya bagaimana jika bentang antar kolomnya itu berbeda-beda? Apakah ukuran baloknya mengambil yang terbesar? Nah, itu Pak Rian. Kalau jarak kolomnya beda-beda, baloknya seperti apa? Apakah menyesuaikan atau diambil rata atau seperti apa? Silakan. Ya, kalau kalau simpelnya ambil yang terbesar ya. Kalau simpelnya ambil yang terbesar. Tapi kalau memang mau dihemat ya bisa berbeda-beda, tapi sebaiknya tebal lebar baloknya sama. Karena apa? Besinya kan harus Hmm. menerus ya. Jadi kalau biasanya ada perbedaan mungkin ini ya kelihatan ya. Kalau kalau menggunakan dimensi yang berbeda-beda, usahakan lebar baloknya sama ya, karena besi dari balok yang pinggir ini kan harus masuk ke menerus ya, menerus ke yang ke balok sampingnya dan menerus lagi ke balok di sampingnya. Nah, karena kalau Hmm. dimensi Ya, ya. lebarnya berbeda, kemungkinan nanti akan susah ya. Karena balok yang di kiri punya jumlah tulangan sendiri, yang kanan juga jumlah tulangan kalau berbeda. Tapi memang simpelnya Oke. disamakan. Kalau mau lebih Ya. hemat bisa dibedakan Hmm. tinggi baloknya, jumlah besinya dengan lebarnya sama.
Itu. Oke, ya. Saya mohon maaf off ya Pak, tiba-tiba kok internet di lantai 3 kayaknya ada ini nih. Jadi begitu, Mas Tajudin, lebar baloknya bisa disamakan, cuman ketinggiannya bisa disesuaikan ya. Ya, Karena kalau lebar baloknya sama, otomatis nanti kan pembesiannya bisa terus ya. Tadi Pak ya, Rian menyatakan kan pembesian itu harus menerus, harus harus yang dilakukan kan terus dia. Nah, nanti kalau kalau lebar baloknya beda-beda, itu kan dia akan berbelok ya dan lain sebagainya. Saya kira itu kurang kurang kuat untuk struktur. Begitu ya, Mas Tajudin. Jadi lebarnya bisa disamakan untuknya. Nanti silakan untuk ketinggiannya yang bisa disesuaikan. Oke, itu dari Mas Tajudin. Lalu terakhir ada pertanyaan dari Mas Zaki Al-Fatah. Izin bertanya, Pak. Izin kalau boleh. Apakah boleh ukuran kolom praktis itu sama dengan ukuran kolom utama? Tapi di bawah kolom praktis itu tidak ada kolom menerus. Oh iya. Jadi begitu Pak Rian, apakah memungkinkan kalau ukuran praktis dan kolom utama itu disamakan? Cuman kolom praktis itu dia tumbuh ya, artinya di bawahnya tidak ada kolom yang menerus. Silakan Pak iya. Rian. Iya, memang kalau secara fungsi kolom struktural dan kolom praktis kan berbeda ya. Kalau kolom struktural itu kan Hmm. dia meneruskan beban ya dari plat lantai ke balok, kemudian dari balok ke kolom, kemudian terus ke bawah ke fondasi. Nah, sedangkan kolom praktis biasanya kolom yang digunakan untuk memperkuat dinding-dinding ya. Seperti itu ya, fungsinya berbeda. Nah, kalau kolom praktisnya itu besar ya, jadi kalau kolomnya besar itu bukan kemungkinan dia akan lebih kaku maka transfer beban pasti akan ke yang lebih kaku kan seperti itu. Nah, maka dikhawatirkan itu akan berbeda dengan yang hasil desainnya, desain strukturnya. Jadi kalau tadi kita Hmm. rencananya di situ kolom praktis, tapi karena dia jadi besar, ya kemungkinan akan ada beban yang lewat situ seperti itu ya. Nah, sehingga ada beban yang lewat Hmm. situ, Ya. sedangkan kolomnya tidak sampai ke dasar, artinya cuma sampai di balok misalnya, makanya kan ada beban tambahan di balok yang tidak diperhitungkan. Nah, jadi sebaiknya tidak gitu ya. Kalau kolom struktur dan kolom praktis memang harus dibedakan dimensinya. Mungkin seperti itu Pak Agus ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Rian. Oh, ini ternyata ada satu pertanyaan lagi Pak Rian. Masih dibuka ya Pak Rian ya Ya dari ya mahasiswa. silakan. Oh, ini dua-dua. Oh, ternyata ini juga Pak excited ini mahasiswa terkait struktur. Izin bertanya Pak, apakah perhitungan kolom sepersepuluh dari bentang, dia menghitung kolomnya itu sepersepuluh dari bentang antar kolom, untuk bangunan rumah 2 lantai di area rawan gempa, itu bagaimana? Apakah itu sesuai atau terlalu besar atau over budget gimana Pak? Sepersepuluh dari bentang bangunan 2 lantai, kira-kira menurut Pak Rian. Iya memang kalau istilah over budget ini subjektif ya. Biasa kalau di proyek pemerintahan itu kan ada pagu ya. Nah, biasanya ini dari pengalaman ya, biasanya dengan Hmm. perhitungan 1/10 itu kalau di proyek pemerintah itu masih sesuai pagu ya, selalu selalu sesuai ya. Kalau proyek pemerintah. Nah, cuma kalau proyek swasta kan kadang budgetnya ini kan susah dibatasi ya. Kadang sebenarnya nggak mahal menurut orang, mungkin bisa jadi mahal menurut yang punya rumah. Nah, itu. Jadi kalau istilah over budget ini menjadi subjektif ya. Patokannya apa gitu ya. Tapi kalau patokannya ini Ya. tadi adalah pagu pemerintah, misalkan pemerintah kan ada ya standar harga per meter gitu ya. Ya, Pak Agus mungkin sering hitung juga Hmm. kalau di Ya. gedung apa per meternya berapa. Nah itu biasanya tidak lebih ya, tidak lebih artinya tidak over budget. Hmm. Seperti itu. Ya. Tapi secara kekuatan oke ya Pak ya. Kalau sepersepuluh dari bentang Pak. Kalau kita ngomongnya bukan budget tapi kekuatan struktur. Iya, ya Kalau dua sepersepuluh. lantai. Ya biasa tadi kan 1/10 sampai 1/14 ya umumnya. Biasanya kalau kalau saya sekali lagi ini Oke, biasa ya, ya, di ya. 1/12 lah Hmm, hmm, apa maksimal tuh di 1/12. 1/10 ya tentu oke ya, sekali. ya, 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 ya. Oke.
Begitu, Mas Alfarel. Jadi kalau konteksnya terkait dengan budgeting, ya kalau itu project-project yang dimiliki oleh perorangan pribadi, biasanya dia agak over budget gitu ya. Kenapa nggak 1:12 aja, 1/12? Tapi tadi kalau Pak Aryan menyampaikan di project-project pemerintah 1/10 itu yang masih oke. Itu kalau konteksnya terkait dengan anggaran. Tapi kalau konteksnya terkait dengan struktur, ya mestinya sangat oke ya. satu Ya. per 10 bentang karena perhitungannya tadi antara 1/10 sampai 1/14 atau mungkin 1/12 yang paling sesuai di sini. Oke, gitu. Mas Arfarel, lalu dari kelas IDSF, izin bertanya Pak, apakah boleh hanya menggunakan pondasi batu kali untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai, Pak Rian? Boleh nggak kalau kita mau pakai pondasi batu kali? Lokasinya Nah, mereka di Sleman, Pak. Di Jogja. Area desainnya itu di sekitar Jogja. Menurut Pak Rian gimana kalau 2 lantai dengan batu kali? nah, Silakan Pak Rian. ya karena kalau batu kali itu kan biasanya menerus ya, menerus artinya eh ya biasa kalau di Sleman ya batas-batas sampai dari UGM ke utara itu ya di 1 sampai 1,5 meter ya baru ketemu tanah keras. Nah, tapi kalau kita Kedalamannya ya, menggunakan maksudnya ya Pak ya ya. kedalamannya. Oh, ya ya. Nah, sedangkan Hmm. pondasi batu kali kalau kita gali se sedalam itu, misalnya 1 meter, 1,5 meter ya sepanjang keliling bangunan itu tentu lebih over jika dibandingkan kita menggunakan footplate ya yang hanya di per titik kolom ya. Ya, Hmm. kalau Ya, ya, pertanyaan ya. boleh atau tidak boleh ya itu tadi tergantung kalau tanahnya keras tentu boleh saja. Tapi kan kalau Hmm. kedalamannya kalau masih di 60 sampai 80 mungkin bisa bisa kurang lebih sama Hmm. ya budgetnya. Tapi kalau kedalamannya sudah 1,5 meter, kita gali sepanjang dindingnya, saya rasa Hmm. budgetnya bisa over dibandingkan dengan footplate yang hanya di setiap titik kolom. Ini itu Pak Agus. Oke, ya, ya. Ya, jadi begitu dari kelas IDF boleh saja sebenarnya menggunakan pondasi batu kali untuk 2 lantai. Tapi kan dia mestinya lebih dalam ya dibandingkan dengan 1 lantai. Tadi Pak Rian menghitung estimasinya ya sekitar 1,5 meter kedalaman pondasi batu kalinya. Dan kalau pondasi batu kali kan itu harus menerus. Tadi Pak Rian menyatakan, tadi juga ada gambarnya ya di slide ke-10 tadi itu kelihatan kalau batu kali kan dia di semua itu harus ada pondasinya. Nah, itu malah biasanya jauh lebih mahal dibandingkan kita hanya pondasi telapak 1 titik. Kedalaman sekitar berapa Pak Rian? Kalau dua Ya lantai itu di tadi Jogja kalau itu telapak itu. ya sama sekitar satu Kalau setengah meter telapak, itu sudah oh sudah ini sekitar satu sudah setengah meter ya. memenuhi. Ah, Ya, 1,5 meter, tapi dia hanya per titik saja, per kolom ya. Jadi jauh lebih ya. lebih ini. Kalau estimasi Pak Rian, tapaknya sampai dimensi berapa Pak biasanya kalau 2 lantai? Ukurannya Kalau berapa dua kali berapa lantai, gitu? ya mungkin kalau jarak kolom 3 meteran ya 3 meteran itu ya mungkin di 1 meter 1,2 itu sudah Oh, oke. cukup. Ah, Sudah cukup ya. Jadi ya, telapak kedalamannya sekitar 1,5 meter, lalu ukuran telapaknya 1 meter kali 1 meter cukup ya. Kalau jarak kolomnya ya, sekitar 3 meter ya, Pak Rian ya. Kalau ya. kolomnya jaraknya lebih lebar ya mesti dibesarkan juga untuk dimensi tapaknya. Oke, makasih Pak Rian. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bapak Ibu dosen, ada Pak Hanif, ada Bu Stevi tadi, dan ada Pak Supri, Bu Rini, ada Bu Astuti juga, Pak Han, silakan. Kalau ada yang ditambahkan, monggo Pak Hanif. J, matur nuwun, Pak Agus, Pak Rian, terima kasih. Eh, Kecenderungan mahasiswa itu akan mencoba-coba hal yang lebih berbeda, kreatif gitu ya. Nah, mungkin dari sisi prinsip-prinsip dasar perhitungan secara sederhana, Pak Rian, seandainya mereka menggunakan kayak cantilever, nah ini yang perlu hitungan-hitungan atau prinsip-prinsip dasar gitu. Seandainya di bawah lantai 2 itu ada bentuk-bentuk overhang lebar sampai 60 cm atau bahkan 1 meter. Kira-kira prinsip dasar strukturnya seperti apa Pak Rian? Gitu mungkin Pak Agus. Monggo Pak Rian. Ya ini banyak juga yang bikin overhang. Biasanya kan pertanyaannya gini, kalau mau overhang maksimal berapa ya Pak? Kayak gitu ya Betul, biasanya betul, betul. pertanyaannya. Silakan Pak Rian.
Ya, mungkin tadi itu ya sudah ada di slide ke itu tadi ada juga ya untuk cantilever itu biasanya L minimumnya itu per 8 ya, L per 8. Atau biasanya kalau kalau aplikasi praktisnya biasanya bisa L per 5. Nah, cuman kalau cantilever ini tentu ini harus struktural harus dihitung ya karena dia cuma satu tumpuan lendutan di ujungnya itu, nah itu perlu dihitung. Ini eh, belum ada praktisnya ini ya. Ya, tapi sepanjang 1/5 itu bisa dipenuhi, artinya kalau kita punya overstack 3 meter kan kita gunakan baloknya kan jadi 60 kan. Kalau baloknya 60 artinya kan Ya, kita ketinggian lantainya kan jadi berkurang ya. Ya, selama kita bisa memenuhi itu yes, masih oke menurut saya. Dengan ya Ya, konsekuensinya dengan balok ya. Kalau beton tadi ya balok betonnya jadi tinggi. oke. Ya. Artinya kalau L per 5 itu apa tuh Pak Rian? L-nya itu, Panjang ya overstacknya ya bisa 3 meter per oh 5 itu panjang kan of, sekitar 60 cm oh ya. iya iya Maksudnya iya. tinggi baloknya kan 60 cm. Oke, Terus ya tadi kan ya lebar baloknya kan mungkin kalau kita ambil setengah berarti kan 30. ya, Maka kita menggunakan oke, balok ya 30 60. Nah, tadi ada lagi persyaratan ya 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 lebar kolom kan harus sama dengan balok. Maka kita juga menggunakan kolom 30 ya. 30. Artinya ada konsekuensi dimensinya di situ juga selain balok Oke, overstacknya baik sendiri baik ya termasuk kolomnya juga. ya. ya. Sampaikan. Oke, ya itu saya juga belajar. Berarti secara garis besarnya, nah, kalau overstep itu nanti kan pengaruhnya ke dimensi balok. Udah seperlimanya itulah kebutuhan untuk tinggi baloknya begitu ya, Pak Rian ya. Ya, Garis besarnya begitu ya. Tapi Oke. detailnya harus dihitung tadi Pak. Ya. Iya betul-betul Lenturnya sih. dan lain Iya, sebagainya. iya, Ya pastilah ya. itu. Oke. Cuma secara umum mungkin mahasiswa kita beri apa peluang, tapi jangan lupa ada prinsip-prinsip dasar itu ya. L per 5 Betul. itu ya, Per Rian ya. lima, iya. Oke. ya, Oke. ke baloknya, dimensi ke Iya. baloknya. Ya. Begitu ya mahasiswa ya. Jadi nggak perlu takut mau bikin overstack Betul. 1,5 meter itu masih pendek ya. Saya selalu selalu menunjukkan ke selasar koridornya ya Pak. Ini kita di Betul. lantai 4, lantai 3 kan overstack itu hampir 2 Overstack meter semua lebih. betul. Nah, itu teman-teman harus berani. Yang penting tadi Pak Rian menyampaikan pengaruhnya ke balok dan juga pembesiannya dan lain sebagainya. Matur nuwun sekali Pak Hanif mengingatkan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang sebelum saya tutup mungkin Bu Stevi, saya tunjuk ini karena Bu Stevi. Masih mute Bu. Pak, ini Silakan Bu Stevi. mahasiswa Ya, saya mau tanya silakan. tumpang sari, Pak. Hmm. Kalau kayu Oh, gimana, Pak? Terkait dengan atap mungkin. oke, oke. Jadi maksudnya kalau menggunakan rangka tumpang sari, Pak Rian, Pak Rian juga mungkin harus dijelaskan ya, karena tumpang sari itu kadang domainnya dari arsitektur ya. Jadi kalau di joglo itu loh Pak Rian, kan kita pakai ada soko gurunya, lalu ada tumpang sarinya. Itu sejauh pengalaman Pak Rian terkait dengan perhitungan strukturnya, apakah itu memungkinkan atau ya mestinya memungkinkan ya. Cuman eh, apa Pak yang mempengaruhi terkait dengan kekuatan struktur kalau ditumpang sari? Silakan Pak Rian. Iya, mungkin kalau kalau kayu ya mungkin kalau secara umum ya untuk kuda-kuda kayu itu biasanya ya karena pasaran itu kan tersedianya di 8 12 ya kalau pasaran ya mungkin ke special order Ukuran bisa. kayunya ya, ukuran kayu ya, Ya, 8 kali 12 ya. Oke, mungkin ya. special order mungkin bisa sampai ada yang 20 14 ya. Nah, sehingga Hmm. ada batasan ya, batasan kalau kayu di 8 12. Kebetulan saya kurang kurang ini ya kalau tumpang sari saya juga belum paham sekali ya. Kita bicara ini aja lah kuda-kuda kayu ya. Kuda-kuda Hmm. kayu itu biasanya kalau di 8 12 itu bisa sampai bentangan 3 meter ya. Kalau semacam model truss gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 3 meter biasanya dikasih penyokong di tengahnya untuk membagi supaya Oke, panjang ya. bentangnya tidak lebih dari 3 meter ya, seperti itu. Hmm. Tapi ya itu Oke, tadi kayu ini sepengalaman saya memang mesti dihitung strukturnya ya. Dan ya. apa range-nya terlalu luas kayunya beda jenis sama jenis kayunya saja kadar airnya beda itu kekuatannya sudah beda.
Oke, Jadi ya, termasuk ya, ya. ketika di speknya juga harus benar-benar biasanya kayu jenis apa, kadar airnya itu mesti Hmm, harus ditentukan dulu. kan ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Rian. Jadi kita harus paham dulu ketersediaan dimensi kayu ya yang di pasaran itu seperti apa. Tadi Pak Rian menyatakan memang yang paling banyak di pasaran kan 8 kali 12. Nah, itu bisa bentang 3 meter itu masih bisa ya untuk sudut dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Saya kira demikian. Ini sudah jam 3 kurang 15. Kita sudah berada di akhir sesi dari kuliah umum ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rian sudah memberikan wawasan dan juga gambaran ke teman-teman mahasiswa berkaitan dengan variasi struktur dan juga prinsip-prinsip dasar terkait dengan struktur yang bisa digunakan di desain mereka. Jadi nanti teman-teman sudah bisa lebih berani ya eksplor terkait dengan desain karena sebenarnya semuanya mungkin. Jadi arsitektur itu ya kita tidak boleh mengindahkan, tidak boleh tidak berpikir secara struktur ya kayak misalnya tadi kita ingin bikin cantilever dan lain sebagainya. Kita ingin mungkin membuat sesuatu agak dinamis, tidak rigid begitu, asalkan kita paham prinsip-prinsipnya dan juga kita paham bahan-bahan yang bisa kita pakai di mana, saya kira itu bisa menjadikan kita lebih yakin terhadap desain arsitektur yang sudah kita buat. Sekali lagi terima kasih Pak Rian atas kuliah umum di siang hari ini. Kita berikan applause secara virtual untuk Pak Rian. Matur nuwun. Pak Rian, saya izin menutup untuk kuliah kita di siang hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Matur Turun, nuwun. Pak warahmatullahi Rian, wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ade, Bu Ye, Stevi, Bu Rini. sami-sami Pak Agus. Matur nuwun.